Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau laki-laki bisa hamil? Eits, kita nggak lagi ngomongin kuda laut ya. Kita bakal ngebahas kemungkinan ini pada manusia. Emangnya bisa? Dan kalau iya, apa dampaknya buat dunia kita? Kedengerannya kayak cerita fiksi ilmiah ya, tapi coba deh kita mainkan skenarionya. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin dan apa efeknya kalau ini beneran jadi kenyataan? Oke, sebelum kita masuk ke sainsnya yang ribet, kita bayangin dulu deh perubahan-perubahan sosial yang bakal kita lihat. Percaya deh, ini bakal mengubah ya hampir segalanya. Perubahan pertama yang paling kelihatan mungkin ada di sekitar kita. Misalnya di transportasi umum, simbol kursi prioritas yang biasanya cuma buat ibu hamil, nah sekarang bakal ada versi bapak-bapaknya. Dan tentu saja fenomena paling ikonik, ngidam. Kita bakal lihat para calon ayah dengan perut besar dan emosi yang naik turun, tiba-tiba pengen rujak tengah malam. Kayaknya ini bakal jadi pemandangan yang biasa banget ya. Dan perubahannya gak berhenti di situ loh. Bayangin, kelas-kelas senam hamil isinya bapak-bapak semua. Iklan susu kehamilan modelnya cowok. Dan yang paling penting, perusahaan wajib ngasih cuti melahirkan buat ayah yang mengandung. Tatanan sosial kita bakal benar-benar jungkir balik. Oke, dari angan-angan sosial sekarang kita pindah ke sisi sainsnya. Emang beneran bisa terjadi? Jawaban singkatnya, secara teori, bukan hal yang mustahil. Tapi prosedurnya, wah, luar biasa gila. Jadi, intinya nih, ada 3 rintangan medis raksasa yang harus dilewati. Ini bukan hal yang simpel. Tiap langkahnya itu tantangan medis yang super besar. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama dan yang paling fundamental, seorang pria butuh rahim. Satu-satunya cara ya lewat operasi transplantasi besar-besaran, mindahin rahim dari donor perempuan ke tubuh laki-laki. Selanjutnya, hormon. Tubuh pria kan nggak menghasilkan hormon kehamilan, jadi dia harus dibanjiri terapi hormon yang intensif banget buat niru kondisi tubuh perempuan. Di saat yang sama, hormon prianya kayak testosteron harus ditekan, bahkan mungkin testisnya perlu diangkat. Ini bakal nyebabin perubahan besar loh, dari mual-mual sampai perubahan suara. Dan yang terakhir, proses kelahirannya. Karena pria nggak punya jalan lahir alami, satu-satunya cara buat ngeluarin si bayi ya lewat pembedahan di perut, atau yang kita kenal sebagai operasi sesar. Nggak ada pilihan lain. Nah, setelah ngeliat semua teori yang rumit ini, pertanyaan besarnya adalah, apa kita udah sampai di tahap itu? Apa teknologi kita udah memungkinkan ini kejadian beneran? Jawaban singkatnya, belum. Paling nggak, belum untuk pria yang terlahir sebagai laki-laki. Tapi, ada beberapa kasus di dunia nyata yang nyerempet-nyerempet skenario ini. Yuk kita lihat kasus nyata yang paling terkenal, yang sering banget disebut-sebut dalam diskusi kayak gini. Ini melibatkan seorang pria transgender. Jadi, kasus pria hamil pertama yang terkenal itu adalah seorang pria transgender. Dia terlahir sebagai perempuan dan memilih untuk mempertahankan organ reproduksinya saat bertransisi. Dengan bantuan donor sperma, dia berhasil hamil dan melahirkan meskipun dia nggak bisa menyusui karena payudaranya sudah diangkat. Oke, itu kan pria transgender. Tapi gimana dengan mereka yang terlahir sebagai laki-laki? Apa suatu hari nanti mereka bisa hamil? Nah, sebuah eksperimen yang luar biasa pada tikus mencoba menjawab pertanyaan ini. Para ilmuwan melakukan prosedur yang radikal banget. Pertama, testis tikus jantan diangkat. Terus, rahim dari tikus betina ditransplantasikan dan disambungin ke pembuluh darahnya. Terakhir, embrio ditanamkan buat lihat apakah kehamilan bisa terjadi. Hasilnya, wah, dramatis banget. Setelah sebulan, setengah dari tikus-tikus jantan itu mati. Sebagian besar karena masalah pada saluran darah setelah operasi. Ini nunjukin betapa berisikonya prosedur ini. Tapi ini nih bagian gilanya. Pada tikus-tikus yang berhasil bertahan hidup, rahim-rahim baru itu berfungsi dengan normal. Ini membuktikan kalau secara biologis, organ tersebut bisa bekerja di dalam tubuh jantan, meskipun ya dengan resiko yang sangat tinggi. Sampai hari ini, kehamilan pada pria yang terlahir laki-laki ya masih sebatas imajinasi dan eksperimen awal. Tapi, ada satu fenomena menarik yang udah terjadi pada calon ayah di seluruh dunia. Uniknya, banyak calon ayah yang ternyata bisa ikut merasakan, dalam tanda kutip ya, gejala hamil. Fenomena ini disebut Kuvat Syndrome atau kehamilan simpatik. Para peneliti menduga ini terjadi karena si suami merasa terabaikan saat istrinya hamil atau secara gak sadar merasa takut tersaingi oleh calon bayi.
Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Buat para calon ibu, rela berbagi pengalaman ini? Dan para calon ayah, kalian beneran siap? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.